Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat, wa bifadlihi tatanazzalul khairat, wa birahmatihi tughfarudz dzunubati wal khatayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya tersempurnakan amalan seorang hamba. Dengan nikmatnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat sehingga kita masih bisa menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan telah berlalu. Bukan berarti amalan-amalan kita juga ikut berlalu. Kita waktu Ramadan telah banyak banget melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan puasa kita, amalan mengaji kita, amalan baca Quran kita, amalan sedekah, tersenyum, dan amalan-amalan lainnya. Itu semua kita lakukan di waktu Ramadan. Lalu, apakah Ramadan berlalu dan kita berhenti juga melakukan amalan kebaikan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dari jalur Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang Allah paling cintai adalah amalan yang sedikit akan tetapi itu terus dilakukan. Mungkin waktu Ramadan kita bisa menghatamkan 1 juz dalam sehari, atau bahkan 3 juz, atau bahkan ada yang bisa 10 juz dalam 1 hari. Ada yang puasa dalam 3 hari full, 30 hari full ketika Ramadan. Ada yang berinfak setiap hari untuk memberikan iftar, memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Itu alangkah lebih baiknya, dan itulah amalan yang terbaik. Ketika amalan-amalan di Ramadan kita bawa keluar Ramadan, yaitu di bulan, dan sekarang kita berada di bulan Syawal, yaitu bulan setelah bulan Ramadan. Maka amalan puasa kita, baca Quran kita, mengaji kita, sholat kita, kita bawa untuk selanjutnya. Kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, minimalnya kita baca 1 juz dalam 1 hari, atau 5 lembar, atau 1 lembar. Puasa kita kalau tidak bisa selama berturut-turut Senin Kamis, atau kalau tidak bisa 3 hari dalam setiap bulan, atau kalau tidak bisa minimalnya 1 hari kita berpuasa di setiap minggunya. Dan itu lebih baik daripada kita tidak melakukannya sama sekali. Dan itulah amalan yang tercela. Dan para ulama mengatakan seburuk-buruk amalan adalah yang ia hanya mengamalkannya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan berlalu, maka amalan-amalan telah yang dilakukan Ramadan hilang sekejap ketika itu. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-a'malu la tantahi bimawasimiha. Amalan-amalan itu tidak berhenti, tidak terputus dengan musim-musimnya. Bulan Ramadan berlalu, berarti berhenti juga amalannya. Tidak seperti itu kata Syekhul Islam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Innamal a'malu tantahi bil ajal. Akan tetapi amalan itu akan berhenti, akan terputus ketika kematian telah menjemputnya. Begitulah hakikatnya seorang muslim. Begitulah kita sebagai hamba Allah. Kita yang mengaku bahwa kita memiliki Rabb, kita memiliki Tuhan, maka amalan selagi kita masih hidup, selagi hayat masih dikandung badan, maka beramalah sedikit, walaupun sedikit akan tapi terus berkelanjutan. Itu lebih baik daripada bejibun, daripada terus banyak akan tapi di waktu-waktu tertentu saja. Itu tidaklah baik. Lalu dinukilkan oleh Ad-Duktur Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, salah satu imam besar di kota Madinah, di kota Nabi, mengatakan beliau
menukilkan satu perkataan yang mengatakan wa min ajmalil kalam ma qala ba'dhum. Dan ada satu perkataan yang sangat-sangat baik, perkataan yang sangat-sangat bagus yang pernah dikatakan oleh para salafus shalih, para orang-orang terdahulu. Mereka mengatakan wa man ja'ala ayyama hayatahu ka ayyami Ramadan. Barang siapa yang menjadikan hari-harinya di dunia ini seperti hari-hari Ramadan. Hari-harinya hari-hari penuh dengan amalan ibadah, hari-hari dipenuhi dengan amalan-amalan kebaikan. Barang siapa yang menjadikan itu di hari-harinya, di setiap harinya, di kehidupannya, maka ja'alallahu lahu akhiratu kal ayat, maka Allah akan menjadikannya, maka Allah akan menjadikan hari-harinya kelak di akhirat sana seperti Aid, seperti hari-hari Aid, hari-hari Idul Adha, hari-hari Idul Fitri, hari-hari di mana semua orang berbahagia, seluruh manusia bersuka cita, seluruh orang bergembira pada hari itu. Tidak ada hari itu orang-orang bersedih. Tidak ada hari itu orang-orang merasa sakit atau merasa kekurangan, merasa kurang dalam dirinya. Seluruh orang itu berbahagia. Orang kaya, orang miskin, orang tinggi jabatannya, orang rendah jabatannya, orang-orang yang tinggal di rumah besar, orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, semuanya ikut merasakan bahagia. Dan begitulah fenomena Id. Nah, kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang mengaku bahwa kita memiliki Rabb Allah, jika kita pengen mendapatkan hari-hari seperti itu di akhirat sana, mendapatkan hari-hari kebahagiaan terus, hari-hari di mana kita merasa bahagia, hari-hari di mana kita merasa terus senang, bersuka cita pada hari itu, maka tidak ada alasan atau tidak ada jalan kecuali kita melakukan amalan-amalan kebaikan, menjadikan hari-hari kita, menjadikan hari-hari di dunia kita, hari-hari kehidupan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa kita, dengan mengaji kita, dengan sholat kita, dengan sedekah dan infak kita, dengan kita menunggu di masjid. Itu semua amalan kebaikan. Semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu perkataan yang dinukilkan oleh para ulama seringkali mengatakan kepada kita, yaitu kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah engkau sekalian sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba yang Rabbani, yaitu orang-orang yang beribadah hanya untuk Allah, yang ia beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu ramadhaniyin, dan jangan jadilah engkau seperti hamba-hamba yang hanya beribadah ketika Ramadan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sabar di bulan Syawal. Udah penghujung Syawal, kita akan memasuki bulan depan, yaitu bulan Zulqa'dah, selanjutnya ada Zulhijjah, lalu ada Muharram. 3 bulan itu adalah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang mengatakan inna iddatas syahri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan, fiha arba'atun hurum, dan di dalamnya ada 4 bulan haram, yaitu ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dan keistimewaan bulan-bulan ini adalah akan dilipat gandakan seluruh amalan seorang hamba, begitu juga kebalikannya. Sebaliknya itu dosa-dosanya pun akan dilipat gandakan. Maka kita yang insya Allah semua kita masih bisa diberikan umur panjang, umur yang berkah, untuk kita bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan yang bisa kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita umur yang berkah, umur yang bermanfaat, agar kita bisa memaksimalkannya, agar kita bisa menunaikan
hak akan menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan seluruh amalan ibadah, seluruh amalan kebaikan untuk kita di dunia ini, kebaikan kita untuk kelak di akhirat sana. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya astaghfiru minkum. Kelebihan dan kekurangan itu datang dari saya, murni dari saya, pun kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.